Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Panja Komisi 2 DPR RI dan pimpinan Komisi 2 dan rombongan yang kami muliakan. Atas nama pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat Riau, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya ke Bumi Lancang Kuning kepada pimpinan Komisi 2 DPR RI beserta seluruh rombongan, dan kami tentunya menyambut baik kunjungan Bapak dan rombongan dengan harapan semoga melalui kesempatan ini kami dapat memberikan masukan tentang persoalan-persoalan pertanahan yang ada di Provinsi Riau. Bapak-bapak, ibu-ibu, cece, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati, di balik prestasi kontribusi perkebunan kelapa sawit tersebut, sebenarnya masih terdapat kebocoran penerimaan negara dan daerah, karena masih terdapat perusahaan perkebunan yang belum mengurus HGU. Sesuai data dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau bulan Agustus 2021, dari sejumlah 264 unit perusahaan perkebunan di Provinsi Riau yang memiliki izin usaha perkebunan adalah sebanyak 229 perusahaan dengan luas IUP lebih kurang 1.849.719,377 hektar, yang telah mendapatkan pelepasan kawasan hutan lebih kurang 1.404.460 hektar. Dari 229 perusahaan yang memiliki IUP tersebut, yang telah memiliki HGU baru sebanyak 150 perusahaan dengan luas lebih kurang 1.079.562.510 hektar, atau baru sebesar 65,5% dari yang seharusnya memiliki HGU. Sehingga jumlah perusahaan yang belum memiliki HGU ada sebanyak 79 perusahaan. Salah satu penyebab perusahaan belum memiliki HGU karena perusahaan belum menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Riau sedang melakukan proses identifikasi perusahaan yang belum memiliki HGU dengan menyurati kepada Bupati Wali Kota agar memberikan peringatan kepada perusahaan yang belum memiliki agar mengurus HGU. Jika tidak, maka izin usaha perkebunan atau IUP-nya akan dicabut, karena memang IUP ini sebagian besar adalah kewenangan dari para bupati dan wali kota. Hal ini juga belum dapat menyelesaikan kebijakan satu peta. Hal ini juga belum dapat menyelesaikan kebijakan satu peta yang diharapkan oleh pemerintah karena belum memiliki data yang valid dari perusahaan dan pemerintah kabupaten kota. Untuk dimaklumi, ada izin lokasi yang ada, IUP-nya tidak ada. Ada juga IUP-nya ada, izin lokasinya tidak ada. Ada juga yang tidak dilampir peta. Macam-macam masalahnya, dan ini juga terus kami gesa agar tentunya mereka memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Situasi ini sangat merugikan negara dan daerah karena perusahaan yang belum memiliki HGU tersebut belum membayar BPHTB, PBB perkebunan, dan pajak negara lainnya yang sangat diperlukan untuk pembangunan negara dan daerah. Di samping permasalahan tersebut juga terdapat konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang dikarenakan tumpang tindih kepemilikan lahan, baik dengan perusahaan yang memiliki HGU, HTI, dan perusahaan yang belum jelas perizinannya. Oleh karena itu, evaluasi dan pengukuran ulang HGU dan izin usaha tanaman industri kehutanan yang diberikan kepada perusahaan oleh Panja Komisi 2 DPR RI, kami sangat mendukung dalam rangka penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan. Dan harapan kami, kelebihan luas lahan ini juga dapat diberikan kepada masyarakat setempat. Bapak Ibu yang kami hormati, persoalan lainnya adalah masih banyaknya kebun-kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Menurut data terakhir yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera tahun 2020, bahwa kebun yang berada di dalam kawasan hutan adalah seluas 1,89 juta hektar, baik yang korporasi maupun milik masyarakat. Saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan skema keterlanjuran
Mudah-mudahan persoalan kebun dalam kawasan hutan dapat diselesaikan secara baik dan prosedural. Kami dari pemerintah daerah Provinsi Riau menunggu pelaksanaan inventarisasi kebun di dalam kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya kami mengharapkan dukungan dari DPR RI. Kiranya sebagian tanah yang diinventarisasi kebun dalam kawasan hutan yang kepemilikan perusahaannya dapat diberikan 20% kepada masyarakat setempat, begitu pula terhadap perusahaan yang memiliki HGU atau yang sedang memperpanjang izin HGU-nya. Kami juga mengharapkan sebagian penerimaan negara bukan pajak dan pajak biaya keluar, pungutan ekspor CPO dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari keterlanjuran kegiatan kebun di dalam kawasan hutan dapat dibagi hasilkan kepada daerah dan dimasukkan dalam rencana undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DBH tandan buah sawit, DBH tandan buah segar, kelapa sawit dan CPO tersebut sangat diharapkan karena dapat memperkuat keuangan daerah untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan kerusakan infrastruktur jalan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang terkena dampak aktivitas pengangkutan tandan buah sawit dan CPO. Jadi sebenarnya inilah makanya masyarakat itu kalau bisa minta dihitung ulang itu Pak, karena masyarakat selalu berupaya mengatakan bahwa ada kelebihan luas lahan. Mereka menyimak dari proses awalnya, mulai ada tanah mau diberikan kepada masyarakat adat, tahu nggak jadi. Jadi dari sana lah mereka menduga ada kelebihan HGU, yang itulah kadang-kadang memang masyarakat mengharapkan adanya pengukuran ulang. Memang pada waktu Pak Menteri datang kami sudah sampaikan juga pada waktu itu, sehingga Pak Menteri menugaskan kepada Kakanwil untuk memanggil perusahaan ini agar nanti jelas berapa izin HGU, kemudian juga apakah benar ada tumpang tindih tanah tersebut dengan tanah-tanah masyarakat adat di sana. Jadi itu barangkali Pak kami tambahkan dari segi hal-hal yang berkaitan konflik antara masyarakat yang ada di Pansing. Kemudian saya tambahkan mengenai tadi kelembagaan adat ini, Riau ini memang untuk kelembagaan secara provinsi Pak sudah dimiliki Perda namanya Lembaga Adat Melayu Riau. Jadi dalam hal penanganan masalah tanah adat ataupun hutan adat ini juga selalu melibatkan juga dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau yang ada juga di setiap kabupaten kota. Kemudian saya tambahkan kalau mengenai tadi yang jalan 180 kilo itu memang kami sudah mengusahakan waktu itu bersama Pak Kejati, Pak Hukum waktu itu sebelum Pak Jajak ini, kami yang memfasilitasi pertemuan di Jakarta melibatkan Kementerian SDM, Biro Hukumnya, termasuk juga SKK Migas dan Cepron waktu itu, dan seluruh bupati terkait dengan masalah ini kami libatkan semua. Nah, karena ini adalah keputusan Menteri Keuangan dan DJKN juga hadir waktu itu, mereka juga nggak bisa artinya memberikan terutama berkaitan adanya hak-hak masyarakat sepanjang 100 km. Nah, jadi karena itulah tentunya kami harapkan melalui panja ini bantu masyarakat Kandis dan seluruh masyarakat sepanjang mulai ke baru sampai ke Dumai ini, supaya nanti masalah ini bisa tuntas agar nanti masyarakat yang memiliki tanah ini tidak dirugikan dengan kondisi saat ini. Kemudian juga masalah ini Pak, kebun dalam kawasan hutan ini kan sebenarnya sampai saat ini tidak lanjut dari PP dan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan belum jalan Pak. Karena ini memang sesuai dengan peraturan pemerintah, ini kan melaksanakan inventarisasi ya kan dari Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup gitu. Sementara ya sampai saat ini belum ada progresnya. Sehingga saat ini ada masalah. Pertama adanya sekarang kebun-kebun masyarakat yang terlanjur ini usianya sudah di atas 30 tahun yang sudah saatnya melakukan permajaan. Tapi sekarang adanya program pemerintah pemajaan sawit ini tidak bisa dilaksanakan karena masih masuk dalam kawasan hutan. Karena itulah kami harapkan Pak melalui panja ini
bisa mendorong KLHK supaya mempercepat nanti inventarisasi agar masyarakat kita yang memiliki tanah di luar yang kepemilikannya perusahaan tidak dirugikan, Pak, karena ada ruang yang sekarang diberikan pemerintah dengan melakukan program PSR itu. Jadi ini barangkali juga sangat penting, Pak, karena pada waktu ada baru-baru ini juga ada panen perdana sebuah koperasi yang waktu itu dilaksanakan oleh Bapak Wakil Presiden. Pertanyaan ini juga disampaikan masyarakat langsung, petani langsung kepada Bapak Wapres, sehingga Bapak Wapres juga minta kepada KLHK termasuk kami juga ikut membantu memfasilitasi hal ini. Tapi kalau kami membantu memfasilitasi hal ini, kalau tidak ditindaklanjuti juga dengan tim dari KLHK yang melakukan inventarisasi terhadap kebun masyarakat dan kebun perusahaan yang di dalam kawasan hutan, ini berarti juga nggak clear juga persoalannya. Dan tadi juga saya singgung sedikit adanya masalah disampaikan Pak Andi, masyarakat desa Rantau Kasih ini, Pak Andi, ini sebenarnya dengan HTI, Pak, jadi bukan HGU. Ini juga sudah difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sekarang sudah ada melakukan negosiasi dengan para pihak agar nanti bisa menerima. Ini juga kaitan juga Pak dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Karena masyarakat lebih duluan nanam kebun sawit di sana, kita tahu ini termasuk HTI gitu. Jadi artinya ada kebun sawit yang terlanjur juga dibangun, yang sekarang masyarakat nanti komplain karena di situ dikatakan adalah termasuk di dalam izin HTI dari jauh. Kami kira itu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, dan kami tentunya mohon support agar terutama yang berkaitan lahan-lahan yang terjadi konflik dengan masyarakat ini bisa kita selesaikan dengan sebaiknya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti kami sudah membuat 3 panja. Yang pertama adalah panja tentang pemberantasan mafia pertanahan. Kemudian yang kedua adalah panja tentang tata ruang. Yang ketiga adalah panja tentang evaluasi dan penuturan ulang HGU, HGB, dan HPL. Nah, hari ini yang datang ke Riau dan Pekanbaru ini adalah panja tentang evaluasi dan penuturan ulang HGU, HGB, dan HPL. Kami sebelumnya sudah mendatangi di Balikpapan, di Kalimantan Timur. Jadi kami sudah memetakan berbagai persoalan yang terkait dengan soal hak-hak tanah yang dimiliki oleh apakah itu perusahaan, kemudian rakyat, yang kemudian menjadi masalah.